Kerusakan seperti ini adalah ciri-ciri kerusakan pada IC power. Harusnya setelah kita menekan seperti ini barulah pergerakan jarum bekerja. Ciri-ciri bak regulator adalah adanya komponen di depan. Belakang berarti input. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Di sini sudah ada sebuah handphone. Bukan sebuah sih, tapi dua buah mesin handphone. Satu lengkap dengan LCD dan satu lagi hanya berupa mesin handphone. Mengapa seperti ini? Karena ini adalah kiriman teman servis yang minta tolong. Kebetulan tempatnya tidak jauh dari tempat kita. Salah satu tipe handphonenya adalah Redmi 3 dan Redmi 1S. Kerusakan handphone ini katanya semuanya short. Namun untuk lebih memastikan lagi, kita cek kerusakannya menggunakan power supply. Yang pertama kita memeriksa terlebih dahulu mesin handphone yang dikirim dengan LCD-nya. Bagaimana kerusakan mesin ini? Agar supaya kita bisa menganalisa. Karena dari hasil pengukuran ini, kita bisa menganalisa menjadi patokan apakah kerusakan dari mesin handphone ini. Kita menggunakan power supply manual seperti ini agar supaya teman-teman bisa melihat pergerakan jarumnya. Kita hidupkan. Kita gunakan tegangan di bawah 5 volt. Teman-teman perhatikan bagian jarum pada ampere power supply. Setelah kita memasangkan tegangan pada konektor baterai seperti ini, negatif ke negatif, positif ke positif, apa yang terjadi pada bagian jarum ampernya? Coba lihat. Pada bagian on off kita belum melakukan penekanan, sudah terjadi ampere gantung seperti ini. Biasanya ampere gantung yang kita alami seperti ini setelah kita menekan power on off. Biasanya jarum akan naik 0,1 ampere setelah kita menekan on off. Tapi yang terjadi di sini adalah sebelum kita menekan on off, kita pasangkan tegangan, jarum ampere langsung naik. Kerusakan seperti ini adalah ciri-ciri kerusakan pada IC power. Mengapa saya katakan IC power? Karena IC power adalah semua tempat tegangan yang keluar untuk komponen-komponen yang lain, termasuk on off. On off pun masuknya ke IC power. Harusnya setelah kita menekan seperti ini barulah pergerakan jarum bekerja. Tapi saat ini pergerakan jarum sudah bekerja saat kita memasangkan probe power supply. Kita lanjut ke mesin yang satu lagi. Coba kita cek. Positif ke positif, negatif ke negatif. Why? Ini lebih parah lagi. Ampernya langsung naik. Ini ampernya besar sekali. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengukur pada bagian regulator, termasuk IC power. Karena pada bagian IC power ada bak regulator dan LDO. Coba kita ulang. Apa yang terjadi? Apakah di bagian mesin Redmi 3 terdapat hangat? Seperti itu. Saat kita meraba seperti ini, pada bagian fisik IC power terasa hangat. Namun kita belum bisa memastikan apakah ini kerusakan IC power atau tidak. Bisa saja kerusakan seperti ini ditimbulkan adanya short pada bagian kapasitor atau bagian bak regulator. Mari kita cek sama-sama. Sebelum kita melakukan pengukuran pada bagian komponen handphone,
yaitu pada bagian regulator. Pada bagian regulator terdapat dua IC yang sangat penting, yaitu IC charger dan IC power. Pada IC power pun ada beberapa komponen induktor yang besar seperti ini. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Pada mesin selanjutnya juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap mesin berbeda-beda tapi fungsinya sama. Nanti akan kita terangkan. Yang terpenting pada bagian regulator adalah bagian buck regulator. Bagian buck regulator ciri-cirinya adalah terdapatnya beberapa induktor atau lilitan. Sebenarnya ini bisa saja langsung saya eksekusi. Namun saya berpikir saya ingin berbagi kepada teman-teman. Tapi sebelum kita ke materi bagaimana cara pengukuran atau syarat kerja dari IC power, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana cara kerja dari IC ini. Karena tanpa kita memahami atau mengetahui cara kerja dari IC ini, kita tidak akan mengerti alurnya seperti apa. Jika seperti tadi kita ukur, oh ampernya sekian, cabut IC powernya, jangan-jangan IC power. Belum tentu. Kita harus mengukur apakah tegangan di setiap output ataupun input pada IC power ini ada atau tidak. Maka dari itu kita pelajari terlebih dahulu bagaimana cara kerja atau power management pada rangkaian IC power Qualcomm. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara power management pada IC power MediaTek. Pada video ini silakan teman-teman simak. Dan sebelum video ini pun kita sudah membahas beberapa video, yaitu pada VBAT dan ke IC charger. Teman-teman bisa langsung menyimak pada video ini, silakan. Karena tanpa teman-teman mengetahui cara kerja IC charger, teman-teman akan susah masuk ke IC power. Pada komponen IC power, entah IC power apapun itu, merek apapun, pada bagian input IC power tersebut selalu saja terdapat tegangan input atau tegangan awal. Tanpa tegangan ini, suatu komponen IC power tidak akan bisa bekerja. Tegangan ini sering disebut dengan VBAT PMU. Mengapa dikatakan sebagai VBAT PMU dan dari mana asal tegangan ini? Untuk mengetahui asal tegangan ini dari mana, teman-teman bisa simak pada video ini. Ya, di situ sudah diterangkan cara kerja VBAT dari konektor baterai sampai mengeluarkan tegangan VBAT PMU. Sekarang kita lanjut. Setiap tegangan yang bernama VBAT PMU pasti akan menuju ke IC power. Untuk menuju ke IC power, tegangan ini akan masuk melalui beberapa jalur. Jadi dia masuk ke IC power bukan hanya melalui satu jalur. Teman-teman lihat di sini terdapat beberapa jalur. Satu jalur pun dibagi 3 lagi. Menjadi 3 jalur. Lalu selanjutnya, ini adalah jalur VBAT PMU. Pada garisan hitam ini dan mempunyai simbol seperti ini adalah jalur ground. Karena tegangan VBAT PMU ini masuk ke IC power menggunakan beberapa jalur, di sini bisa kita gunakan. Apabila pada jalur ini terputus, bisa kita ambil atau kita jumper dari jalur ini menuju ke bagian ini. Dengan catatan, jalur tersebut masih termasuk jalur VBAT PMU. Selanjutnya, setelah tegangan VBAT PMU ini masuk melalui beberapa jalur menuju ke IC power, pada jalur tersebut pasti ada beberapa komponen lagi. Di antaranya adalah kapasitor. Pasti ada komponen, bukan hanya jalur seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini terdapat kapasitor, dan masih banyak lagi kapasitor. Kita baru mempelajari
bagian input. Ini namanya bagian input. Input adalah bagian tegangan pertama kali memasuki suatu komponen. Sekarang kita ke bagian outputnya. Setelah tegangan V-baud PMUI ini masuk ke bagian IC power, apa yang terjadi? Contohnya, jika tegangan V-baud PMUI ini bernilai 4,7 volt, apakah cukup untuk menghidupkan beberapa komponen yang ada pada sebuah handphone? Ada yang berkomentar, ya, beberapa bulan yang lalu, itu salah Mas Abi. Jika tegangan V-baud-nya hanya 4,7 atau 3,7, tidak mungkin handphonenya hidup. Iya memang tidak mungkin handphonenya hidup. Karena Anda tidak mengerti cara kerja dari IC power ini seperti apa. Mari kita lihat. Di setiap bagian output IC power selalu saja terdapat lilitan atau kumparan konduktor, ya. Di sini kita simpulkan sebagai bulatan seperti ini. Artinya seperti ini, setiap tegangan yang keluar dari IC power akan keluar menuju ke rangkaian yang lain melalui atau melewati komponen konduktor terlebih dahulu atau lilitan terlebih dahulu. Kegunaan lilitan ini untuk apa? Kegunaan lilitan ini untuk menyetabilkan sebagai step up, sebagai step down. Teman-teman pernah melihat rangkaian seperti ini yang biasa kita gunakan untuk membuat power supply? Sama. Di situ juga terdapat lilitan, pada bagian ini terdapat lilitan. Karena tidak semua tegangan yang dibutuhkan oleh komponen yang lain itu jumlahnya sama. Mari kita lihat lagi. Jalurnya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua nilai tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian handphone atau komponen handphone yang lain nilainya sama. Ada yang hanya membutuhkan 1,2 volt. Ada juga yang membutuhkan sekitar 1,5 volt. 1,8 volt, macam-macam. Tegangan-tegangan tersebut didapatkan daripada bagian output IC power. Ciri-ciri bak regulator adalah adanya komponen di depan. Ingat, di depan, bukan di belakang. Ya, ini kan belakang. Belakang berarti input. Adanya komponen kumparan di depan. Berarti setelah IC. Adanya komponen lilitan di depan IC. Ya, seperti ini. Ini adalah bak regulator. Dengan adanya bak regulator ini, apakah sudah cukup untuk menyuplai tegangan ke beberapa komponen? Jawabannya tidak. Karena pada bagian satu rangkaian saja, contohnya seperti LCD, memerlukan beberapa tegangan. Jika dibandingkan, di sini hanya jumlahnya 4. Hanya terdapat 4 jalur, berarti 4 tegangan, 4 macam tegangan, 4 macam nilai tegangan, tidak cukup. Karena tegangan-tegangan ini akan masuk ke kamera, RF, WTR, display, dan lain-lain. Teman-teman pasti tahu, apalagi pada bagian LCD. Pada bagian LCD tersebut, memerlukan tegangan sekitar 20 volt. Sementara, tegangan input pada bagian regulator atau bagian input IC power hanya senilai 4,7 volt. Tegangan dari mana yang dia dapatkan untuk menghidupkan LCD? Pasti prosesnya ada. Namun pada dasarnya, tegangan yang keluar pertama kali adalah 4 ini. Dari keempat jalur ini pun pasti masih memiliki atau membutuhkan komponen-komponen yang lain. Seperti kapasitor, dan masih banyak lagi. Mari kita lihat. Seperti ini. Nanti ini akan kita jelaskan secara total. Setelah keempat tegangan ini keluar, 2 jalur yang di atas langsung masuk ke rangkaian selanjutnya. Sementara 2 tegangan lagi akan kembali. Kembalinya kemana? Kembalinya akan masuk lagi ke IC power. Itulah yang disebut dengan LDO.
Dari kedua bak regulator ini, tegangan tersebut keluar lalu masuk lagi menuju kembali ke IC power. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyuplai tegangan masuk menuju rangkaian LDO yang terdapat pada IC power untuk mengeluarkan tegangan lagi. Tegangan tersebut yang akan dibutuhkan oleh berbagai macam komponen-komponen yang lain atau rangkaian-rangkaian yang lain. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, namun akan saya bahas lagi. Coba kita lihat. Kedua tegangan tersebut kembali menuju IC power dan bekerja sama dengan tegangan feedback untuk menghasilkan tegangan LDO yang dibutuhkan oleh rangkaian-rangkaian yang lain. Mari kita lihat. Seperti ini. Di sini akan terbagi beberapa tegangan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang lain. Berapa tegangan ini? Pada jalur-jalur ini pun terdapat bagian komponen yang lain, yaitu kapasitor. Pasti. Lalu selanjutnya, setelah bagian tegangan bak regulator tadi keluar dan tegangan LDO ini keluar, mereka langsung menyerang. Langsung menyerang ke bagian rangkaian-rangkaian yang lain untuk menyuplaikan tegangan sehingga terjadilah proses hidup pada sebuah handphone yang diawali dengan booting. Tanpa tegangan-tegangan ini, rangkaian-rangkaian tersebut tidak akan bisa bekerja atau beroperasi. Inilah yang dinamakan LDO. Jika yang bagian ini adalah bagian bak regulator. Tanpa adanya sebuah lilitan atau bak regulator, tidak akan ada yang namanya LDO. Kesimpulannya, jika handphonenya mati total, kita ukur terlebih dahulu bagian feedbacknya. Ada tegangan tidak di bagian ini? Oke, kita lanjut ke rangkaian. Kita praktek.